kamu, ketika kita mulai menggigit makanan, proses pencernaan akan dimulai. Perkenalkan, nama saya Aisri Mulyani dengan NIM 859672017. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana perjalanan makanan yang kita konsumsi dari mulai masuk ke mulut sampai akhirnya keluar lagi. Disimak ya videonya. Perjalanan dimulai di sini, di mulut. Begitu kita menggigit makanan, gigi langsung bekerja menghancurkannya, sementara air liur membantu melunakkannya. Setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan dan meluncur menuju lambung dalam waktu hanya 5-8 detik. Prosesnya dibantu oleh gerakan otot otomatis yang bekerja seperti gelombang laut. Gerakan ini disebut peristalsis. Di ujung kerongkongan ada semacam pintu otot yang akan terbuka dan membiarkan makanan masuk ke lambung. Nah, disinilah aksi sesungguhnya dimulai. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan cairan asam yang sangat kuat. Asam ini bertugas membunuh kuman dan memecah makanan menjadi lebih halus. Hebatnya, asam ini bahkan cukup untuk melubangi organ lain. Tapi tenang, lambung punya lapisan lendir tebal sebagai pelindung dirinya sendiri. Kalau asamnya terlalu banyak, bisa muncul luka di dinding lambung. Inilah yang kita kenal sebagai mah atau tukak lambung. Setelah dari lambung, makanan yang sudah berubah menjadi seperti bubur halus masuk ke usus halus. Di sini, organ-organ lain seperti pankreas dan hati ikut membantu memecah makanan lebih lanjut. Di dinding usus halus, ada jutaan tonjolan kecil seperti jari-jari tangan yang disebut villi. Tonjolan ini bertugas menyerap sari-sari makanan seperti vitamin, mineral, dan energi, lalu mengirimkannya ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi, inilah sumber energi dan nutrisi yang membuat tubuh kita bisa bergerak setiap hari. Sisa makanan yang tidak terserap kemudian masuk ke usus besar. Meski namanya besar, usus ini sebenarnya lebih pendek dari usus halus, hanya lebih lebar diameternya. Tugas utama usus besar adalah menyerap sisa air dari makanan tersebut. Disinilah keseimbangan itu penting. Jika makanan lewat terlalu cepat, air kurang terserap, akibatnya diare. Jika terlalu lambat, air terlalu banyak terserap, akibatnya sembelit. Proses di usus besar ini memakan waktu sekitar 30 jam. Terakhir, sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh masuk ke rektum untuk ditampung sementara sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Secara keseluruhan, dari makanan masuk ke mulut sampai keluar sebagai feses, prosesnya memakan waktu sekitar 2 hingga 4 hari. Dan bau feses itu berasal dari gas yang dihasilkan bakteri baik di usus besar saat mereka memproses sisa makanan. Luar biasa bukan? Setiap kali kita makan, ada proses panjang dan menakjubkan yang terjadi di dalam tubuh, tanpa kita sadari dan tanpa kita kendalikan. Jadi, mulai sekarang, mari lebih memperhatikan apa yang kita makan. Karena tubuh bekerja keras untuk menjaga kita tetap sehat dan berenergi. Sekian video penjelasan dari saya, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.